Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di channel Trigonal Software. Apa kabar Sobat Trigonal? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, teman-teman, biasa nih di podcast kali ini kita kan selalu ada wadah untuk menyalurkan atau ada yang pengen kepo-kepo, pengen tanya-tanya, buat yang udah pakai iPost atau buat yang lagi cari-cari program, jangan lupa nanti bisa banget nih share di kolom komen pertanyaannya. Oke, nah kita mau bacain lagi pertanyaan-pertanyaan yang ada di kita, yang ada di YouTube, di Instagram, di Marketplace Trigonal Software ya pastinya. Jadi bagi kalian yang punya pertanyaan atau kegelisahan atau yang baru mau pakai ataupun yang udah pakai sebelumnya, boleh banget nanti share di kolom komen ya pertanyaannya. Oke, tanpa berlama-lama kita mau ngobrol sama Sunggul. Mas Sunggul, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Oke, siap. Mas, kita mau tanya-tanya nih kayak biasa, kita lanjut ya ke pertanyaan pertama. Oke. Siap. Pertama dari Vito, apakah iPost 5 itu bisa install di Chrome OS, Chromebook? Chrome OS ya. Jadi kalau untuk iPost 5 sendiri itu dari sananya itu diwajibkan untuk OS yang bisa digunakan itu baru di Windows. Oke. Nah, selain Windows bisa juga diinstal di Android. Tapi kalau di Android itu sebagai mobile ya, perangkat mobile ya. Jadi kalau untuk kasusnya di Chromebook atau Chrome OS kita memang belum pernah coba, tapi ya mungkin nggak bisa ya kalau untuk iPost 5 yang versi desktopnya. Mungkin kalau untuk yang versi mobilenya bisa, cuman penggunaannya mungkin agak susah karena kan kalau versi mobile itu kan memang diperuntukkan buat handphone ya, sedangkan kalau Chromebook itu kan seperti laptop ya, laptop cuman OS-nya pakai Chrome OS gitu. Jadi untuk saat ini belum bisa ya pakai Chrome OS. Oke. Ini kan iPost 5 yang offline. Kalau iPost web based atau ke toko bisa nggak Mas? Kalau untuk ke toko bisa diakses dari web. Jadi bukanya pakai Google Chrome seperti biasa, pakai browsernya, terus nanti di situ tinggal akses aja ke toko.co.id lalu login. Tapi kalau aplikasi desktopnya ataupun aplikasi mobilenya mungkin kita belum pernah coba sih ya, jadi mungkin belum bisa juga gitu. Kita nggak sarankan lah ya. Iya. Oke, baik. Untuk kerangkum jawabannya, boleh banget nih teman-teman yang udah punya Chrome OS, boleh banget dicoba ke toko.co.id atau iPost web base-nya. Jangan lupa nanti kita share linknya deh ya. Oke. Pertanyaan kedua nih Mas dari Harlian Firly. Mau tanya, cara take down atau bekuin akun kasir tuh gimana ya? Bisa atau enggak? Oke, bekuin akun kasir. Sebenarnya kalau maksudnya membekukan itu kan menonaktifkan ya. Kalau dinonaktifkan itu sebenarnya nggak bisa sih, di iPost ini tidak bisa menonaktifkan sebuah akun. Tapi kalaupun misalnya dia menginginkan akun ini tuh nggak dipakai, tinggal dihapus aja dari list daftar usernya. Nanti otomatis dia nggak akan bisa digunakan lagi. Nah kalau misalkan nanti mau dipakai lagi, tinggal bikin akun baru lagi aja, baru bisa dipakai lagi gitu. Jadi sistemnya bukan dinonaktifkan tapi dihapus gitu dari daftar usernya. Oke, jadi teman-teman kalau punya kasus yang serupa atau pengen menonaktifkan salah satu akun bisa dihapus gitu. Nanti caranya juga ada di tutorial ya, udah di tutorial? Ya, ada juga tutorialnya tentang setting user gitu, ada. Siap. Oke, jangan lupa cek tutorial kita di setting user. Oke, yang ketiga. Nih Mas, kalau beda lokasi dan si klien itu mau akses database di komputer server dalam keadaan mati, itu pakai VPN atau VPS. Jadi walaupun komputer server mati tetap bisa akses database-nya walau beda lokasi. Oke. Pengertian komputer server di sini sebenarnya komputer server adalah komputer yang dijadikan pusat database dari program itu sendiri ya. Kalau misalnya kasusnya menggunakan VPN, memang komputer servernya bisa di komputer si user itu sendiri. Misalnya dia punya 2 cabang ya, misalkan di cabang A dan di cabang B, sedangkan servernya ada di cabang A. Itu bisa pakai VPN, tapi di sini tuh masalahnya kalau di cabang A atau di komputer servernya dia mati, itu memang nggak bisa diakses. Nah, kalau yang kedua itu menggunakan VPS. Kalau bukan VPS itu berarti servernya ada di cloud. Jadi bukan di cabang A, bukan di cabang B, melainkan dia ada tempat tersendiri yang memang untuk menginstal dari servernya itu sendiri. Nah, kalau pakai VPS itu memang
kelebihannya dia bisa on selama 24 jam tanpa henti. Jadi 24 jam nonstop bisa online. Jadi meskipun komputer di cabang A ini mati, cabang B masih bisa akses database-nya. Nah, mungkin yang dimaksud di sini dia seperti itu kali ya. Jadi kalau misalkan pengen bisa diakses secara real time 24 jam tanpa mempengaruhi cabang yang lain, itu bisa pakai yang VPS aja. Oke, siap. Oke, Mas mau nambahin, jangan lupa nih teman-teman kalau mau pakai VPN atau VPS ada syarat tersendiri nggak, ada minimal speednya atau bagaimana? Oke, kalau untuk minimal speed internet kita sarankan di 50 Mbps ya. Untuk semua provider itu minimal 50 Mbps karena memang database iPOS mungkin pada awalnya itu memang ringan ya. Kalau baru-baru pakai mungkin pakai kecepatan yang rendah itu bisa diakses. Tapi nanti kalau terutama yang toko yang transaksinya rame itu lama kelamaan datanya akan membesar dan otomatis butuh istilahnya butuh Kecepatan internet yang lebih kuat lagi buat mengakses data tersebut gitu. Oke. Jadi kayak istilahnya kalau kita streaming di YouTube itu kan ada kualitasnya tuh, ada 144, ada 720, ada 1080. Otomatis semakin besar kualitas video yang bisa kita buka akan membutuhkan kecepatan yang lebih besar juga gitu. Oke. Akan butuh bandwidth yang lebih gede. Jadi kita sarankan minimal di 50 Mbps supaya kedepannya juga kalaupun misalnya nanti database-nya udah banyak, udah besar, itu ya masih bisa diakses lah istilahnya. Tapi kalaupun nanti di 50 Mbps masih lemot juga, ya upgrade lagi ke 100 gitu. Oke, baik. Oke. Teman-teman banyak banget nih yang datang ke sales juga. Kalau misalkan Kak mau akses iPOS beda lokasi dong, tapi internetnya cuma 30 Mbps Mas atau 20 Mbps. Gimana nih menurut Mas Unggul, solusinya gimana? Ya itu bisa-bisa aja sih, dicoba aja dulu. Kalau misalkan ternyata lambat ya di upgrade, tetap kita sarankan upgrade. Tapi kalau ternyata dengan kecepatan segitu masih cukup, ya nggak masalah, dilanjutin aja gitu. Oke, mau merangkum teman-teman, sifatnya opsional. Kita hanya mau ngasih yang terbaik, ngasih layanan yang paling oke. Jadi minimal speednya please di 50 Mbps. Karena apa? Karena kita nggak tahu nih kondisi di lapangan gimana, atau misalkan nanti ada kejadian-kejadian nggak terduga, khawatirnya nggak bisa diakses. Iya, betul. Oke, siap. Lanjut. Apakah program ini bisa terintegrasi dengan edisi sehingga transaksi otomatis terupdate di iPOS 5? Ya, untuk kasus penggunaan mesin edisi ini memang banyak yang tanya ya. Jadi sebenarnya gini, di program iPOS 5 itu nggak langsung terkoneksi ke mesin edisi. Dia nggak ada sambungan apa-apa. Jadi tugasnya program ini adalah mencatat transaksi yang terjadi di toko itu. Nah, kalau misalnya kasusnya menggunakan mesin edisi itu kan alat untuk pembayaran ya, di mana ketika misalnya ada pelanggan beli gesek kartu di situ, itu kan saldonya akan masuk ke rekening si pemilik toko. Nah, pencatatannya di program iPOS gimana? Itu bisa dimasukkan aja nanti kan ada kolom khusus kartu debit atau kartu kredit. Nah, masukin aja di situ. Misalnya kartu kredit bank BCA gitu ya, masukin nomor kartunya, kemudian masukin uangnya. Tapi ini bukan berarti terhubung ya antara mesin sama programnya. Dia nggak terhubung, cuman di programnya tuh dicatat sebagai transaksi menggunakan edisi kayak gitu. Jadi nanti di laporannya juga jelas gitu, yang pembayaran tunai dapat berapa, yang pembayaran pakai edisi dapat berapa, itu nanti bisa terpisah secara otomatis. Karena di menu kasirnya juga sudah ada itu kolom untuk kartu debit, kartu kredit ataupun yang lainnya gitu. Bahkan sekarang udah bisa juga pakai e-money gitu. Jadi bisa pakai GoPay, OVO, QRIS dan lain sebagainya. Ya, berarti seperti itu. Dicatatin ya Mas ya, nggak langsung terkoneksi ya? Iya, jadi itu sebagai pencatat gitu. Program iPOS itu hanya mencatat saja transaksi yang terjadi di mesin edisi itu. Oke teman-teman, tadi sudah clear dijabarkan secara panjang. Jadi buat teman-teman yang mungkin tokonya sudah pakai edisi, mau pakai program iPOS bisa, selalu bisa. Namun nanti dia hanya di pencatatan aja. Jadi nanti tapi di laporannya sudah otomatis. Iya betul, di laporannya nanti terpisah tuh antara yang bayar tunai, bayar kartu kredit, kartu debit kayak gitu udah terpisah. Sip. Oke, kita lanjut ke Agung Riko. Saya sudah pakai iPOS 5 standar selama 4 tahun. Pakai laptop dulu, pakai jasa install program. Sekarang saya ganti ke PC. Saya install sendiri dan belum aktivasi. Database yang lama di laptop apa bisa dipindah ke PC? Database-nya beda nama.
jadi saya nggak perlu input data baru lagi. Oke, jadi kasusnya mungkin dia pernah install di laptop kemudian mau pindah ke PC. Ya. Itu bisa aja sih, dia tinggal melakukan backup dari laptop lama dia, kemudian install di komputernya, kemudian aktivasi dan seterusnya. Setelah itu lakukan restore database. Nah, untuk step ini sebenarnya kita sudah ada tuh video tutorialnya tentang memindahkan database dari komputer lama ke komputer baru. Itu sudah ada tutorialnya. Untuk lebih lengkapnya mungkin nanti bisa cek aja di video tutorial kita. Siap. Oke. Sudah terjawab pertanyaannya, jangan lupa share atau cek-cek video tutorial kita. Kita suka update kok. Oke, kita lanjut ya, Mas. Oke, Bang, saya pakai SSD 120 GB, memori 4 GB. Cukup gak ya buat server? Oke, itu sudah cukup sih untuk spesifikasi minimal di program iPOS itu sudah memadai kok untuk spek seperti itu. Yang penting di prosesornya kalau bisa diusahakan pakai Core i3 ya, karena kalau di bawahnya Core i3 itu kan kebanyakan masih dual core dan speednya itu kecil gitu. Ya disarankan untuk prosesornya minimal Core i3. Syukur-syukur bisa lebih dari Core i3 gitu. Oke, bisa banget nih Kak pakai iPOS. Nah, jangan lupa kita juga sedia untuk program atau perangkat kasir yang lengkap, yang kualitasnya bagus dan baru. Jangan lupa dicek ya video kita. Oke, dari Hasan Badrun. Jika database di server sync menggunakan Google Drive, apa bisa di-share ke komputer lain? By the way, iPOS 5 ini antara server dan klien harus satu network ya. Kalau kliennya Android juga harus satu network. Oke, yang pertama tadi untuk sinkron bukan Google Drive ya. Ya. Kalau untuk database iPOS itu saat ini belum bisa diinstal di Google Drive. Jadi belum bisa ya pakai Google Drive install database kemudian di-sharing, itu belum bisa. Tapi kalau kasusnya untuk menyimpan file backup itu bisa. Tapi kalau sebagai sharing misalnya kepengen satu server bisa di-sharing ke beberapa klien tapi pakai Google Drive itu belum bisa. Nah, kemudian tadi yang kedua apa pertanyaannya? Oke, iPOS 5 ini antara server dan klien harus satu jaringan. Oke. Kalau kliennya Android juga harus satu jaringan nggak? Oh iya. Kalau untuk secara defaultnya memang harus satu jaringan ya, terutama yang menggunakan laptop ataupun PC. Jadi misalkan ada laptop, ada PC, ketika mau sinkronisasi itu harus di satu jaringan. Nah, kalaupun nanti mau beda jaringan itu bisa diakali pakai tadi ada VPN, ada VPS dan lain sebagainya. Itu istilahnya pendukung ya, fasilitas pendukung tambahan yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan dua komputer yang berbeda jaringan. Nah, lain halnya dengan Android. Kalau di Android ini kita bisa akses beda jaringan hanya menggunakan Cloud ID. Nah, jadi di program iPOS ini sudah tersedia fasilitas Cloud ID yang dimana itu bisa untuk mengkoneksikan antara Android dengan server meskipun di lokasi yang berbeda. Seperti itu. Oke, keren banget ya Mang iPOS ya. Oke, tadi penjelasannya sudah cukup. Karena ada 2 pertanyaan. Tadi yang penting itu harus tahu dulu mau pakai servernya itu Android atau PC. Karena kita punya beberapa alternatif. Kalau mau pakai PC ada alternatif, kalau ada Android juga ada alternatifnya, Mas. Oke, siap. Lanjut ke pertanyaan. Oke. Pertanyaan yang pertama dari Afif Ahmad, apakah software ini bisa untuk konveksi pengingat? Oke, dan ada fitur perakitan nggak di dalamnya? Oke, untuk fitur perakitan di program iPOS itu ada ya. Cuman di sini fitur perakitannya hanya satu step. Jadi untuk proses perakitan yang lebih dari satu step itu untuk saat ini memang belum bisa ya. Jadi kalau misalkan konveksinya hanya memerlukan satu step itu bisa gunakan program iPOS. Tapi kalau ternyata perakitannya tuh lebih dari satu step berarti belum bisa ya, belum cocok pakai program iPOS. Ya mungkin kedepannya nanti akan ada update ya, jadi bisa lebih dari satu step supaya bisa lebih luas lagi nanti untuk penggunaannya, bisa konveksi, bisa pabrik gitu. Oke, baik. Oke, untuk yang konveksi masih jadi notes kita buat catatan kita juga. Nanti boleh banget nih, atau kalau pengen tanya-tanya juga boleh nanti ke Departemen CS ya. Oke, jika saya memiliki 2 usaha, ya ini konveksi dan toko mart, apakah bisa hanya menggunakan satu lisensi iPOS 5 dan device-nya juga kurang dari 5? Ya, kalau misalkan kalian punya lebih dari satu usaha, itu bisa banget diakomodir oleh
satu program ya. Jadi satu program ini kita bisa pasang beberapa database ya. Jadi setiap database bisa diperuntukkan untuk usaha yang berbeda. Misalkan database A untuk usaha toko minimarket, database B untuk usaha restoran dan lain sebagainya, itu bisa banget. Yang penting komputer yang digunakan juga komputer yang sama gitu. Jadi karena kan di program EPOS itu satu lisensi untuk satu server dan 4 klien. Jadi nggak ada masalah. Jadi kalaupun device-nya kurang dari 5, cukup pakai satu lisensi aja udah cukup. Oke, sudah terjawab. Jadi buat teman-teman yang punya beberapa usaha, jangan ragu-ragu mau pakai EPOS karena banyak usaha yang bisa tersinkronisasi sama EPOS. Oke, pertanyaan terakhir. Saya lihat ada fitur ongkir dalam software ini, ya ini untuk ojek online, Tiki, JNE dan yang lain-lain, ekspedisi ya. Apakah sudah dapat fitur ongkir yang dilakukan oleh tim toko? Jadi toko memberikan fasilitas kirim ke penduduk sekitar yang mana perhitungan ongkir ditetapkan oleh admin. Dan nantinya ongkir ini akan diberikan kepada pegawai-pegawai toko yang melakukan pengiriman dengan persentase tertentu. Oke, untuk ongkir sendiri ini sebenarnya nggak harus terpatok sama JNE, Tiki dan lain-lain ya. Kalau misalnya kita mau gunakan biaya yang istilahnya biaya sesuai dengan keinginan kita, itu bisa banget. Jadi ketika di transaksi penjualan itu kan ada kolom biaya lain di situ. Nah, kalian bisa isi aja tuh kolom biaya lainnya dengan biaya ongkir yang kalian tentukan. Misalnya biaya ongkirnya 10.000 atau 20.000 dan lain sebagainya tuh bisa di-input secara manual. Jadi gak harus berpatokan sama ongkir dari pihak ekspedisi yang sudah eksis kayak gitu. Oke, teman-teman sudah cukup jelas ya. Semoga untuk pihak ekspedisinya tidak harus dengar yang ada, atau misalkan toko-toko yang baru mulai kan suka bikin free ongkir sendiri atau ongkir dengan biaya sendiri. Betul. Itu juga bisa banget diinputin di EPOS. Oke, alhamdulillah pertanyaannya sudah selesai untuk sesi kali ini. Cukup sekian dulu video kali ini. Jika teman-teman masih punya pertanyaan atau kepo-kepo nih, pengen tahu, pengen nanya-nanya tentang program, boleh banget nih. Atau yang udah pakai, yang baru mau pakai, atau yang lagi cari-cari, jangan sungkan-sungkan ya. Silahkan share di kolom komentar. Oke, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan kalau ada video baru di Trigonal Software. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Saya dan Mas Unggul. Thank you Mas Unggul waktunya. Sama-sama. Oke, mewakili Trigonal Software undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.